and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 3 hari ini akan melaksanakan kegiatan observasi dan wawancara di PT Visi Jaya Pasifik. Sebelum kami melakukan kegiatan wawancara, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Day in Our Life, edisi mengunjungi PT Visi Jaya Pasifik. Hari ini kita akan berangkat ke PT Visi Jaya Pasifik untuk melakukan observasi. Ikutin terus perjalanan kita ya. Bisa. Kelompok 3 bisa. Sekarang kita sudah berada di PT Visi Jaya Pasifik. Langsung aja yuk ikutin kegiatan kita ke dalam. Let's go! Terima kasih kepada mahasiswa dan mahasiswi Unspagati atas kedatangannya ke sini. Saya atas nama PT Visi Jaya Pasifik menyampaikan selamat datang dan mudah-mudahan kedatangan ke sini bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya atas nama Visi Jaya Pasifik, dalam hal ini saya Yodi, jabatan saya HRD, mungkin sangat terkait dengan wawancara ini ya. Boleh, monggo silakan. Bagaimana sih Pak perekrutan karyawan di PT Visi Jaya Pasifik? Apakah dilakukan secara online atau offline? Perekrutannya tuh Pak, apa ada link-link khusus kalau online kayak gitu tuh? Kita sistemnya bisa online dan bisa offline, tergantung kebutuhan. Berarti kalau misalkan ada calon pelamar yang daftar offline juga bisa naruh berkas kayak gitu? Bisa. Berarti bisa disesuaikan saja ya Pak? Iya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Iya.
Bagaimana proses perekrutan karyawan di PT Visi Jaya Pasifik? Gimana? Prosesnya? Prosesnya. Iya. Pertama, tentunya kan perusahaan membutuhkan karyawan gitu kan. Kita bisa melalui online maupun offline gitu. Kemudian tentunya dari proses itu kemudian kan ada perekrutan. Mungkin perekrutan pertama mungkin lamaran, membawa surat lamaran pekerjaan. Berikut dengan CV-nya, gitu. Kemudian kita wawancara, kemudian kita lakukan pemilihan dari beberapa calon. Ya kemudian kita tentukan pilihan, kan begitu. Selanjutnya, apa saja syarat-syarat untuk menjadi karyawan di PT Visi Jaya Pasifik? Dari pemberkasan mungkin Pak. Dari berkas ya, dari berkas, kelengkapan berkas, surat permohonan lamaran ya, terus dilampirkan KTP, dilampirkan ijazah terakhir, terus pengalaman kerja, terus ya paling gitu ya, foto paling iya umum lah, Lamaran gitu, umum lah ya Pak. umum lah. Apa saja sih Pak kendala-kendala yang ada di sini pas saat proses rekrutan karyawan tersebut? Kendalanya tuh gimana ya? Kendala di sisi perusahaan apa di sisi di calon karyawannya? Dari Gini. perusahaannya Pak. Kalau di perusahaan kami kalau kendala itu ya mungkin apa ya? Dari segi attitude barangkali ya. Karena kan di sini perlu penyesuaian. Kalau ada pegawai yang baru tentunya kan harus bisa adaptasi dan harus bisa menyesuaikan diri lah di sini. Nah, di sini yang menjadi kendala itu adalah attitude-nya. Jadi perilaku dari karyawan baru ini untuk bisa menyesuaikan kondisi karyawan yang sudah lama di sini. Karena karyawan di sini dengan karyawan yang di perusahaan lain kan berbeda lah. Mungkin karakternya berbeda-beda. Jadi yang kendalanya itu adalah attitude dan penyesuaian adaptasi mereka di sini. Gitu sih. Kalau dari aspek hukumnya yang tertulis dalam proses rekrutan karyawan itu apa aja sih Pak? Aspek hukum apa maksudnya? Peraturan dalam perekrutan karyawan. Oh, di peraturan perusahaan. Iya. Ada di dalam peraturan perusahaan. Berarti ada secara tertulisnya Pak? Ada. Kalau kriteria yang dibutuhkan dari PT Visi Jaya Pasifik itu apa aja Pak? Kriteria karyawannya ya profesional ya, umum lah, berkelakuan baik ya, gitu paling. Baik Pak, selanjutnya bagaimana proses rekrutmen telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan selektif untuk mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kualifikasi? Bagaimana caranya? Iya. Pertama-tama biasanya kalau kita merekrut itu ada masa percobaan. Jadi dalam masa percobaan ini 3 bulan ini kalau memang dia bisa menyesuaikan, ya kita lanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Jadi mungkin seperti itu. Selanjutnya, bagaimana jika ada kriteria dan syarat yang tidak terpenuhi dari pelamar? Kriteria. Contohnya seperti apa? Misalkan yang calon pelamarnya itu nggak ada pengalaman di
pengalaman di Oh bidang iya ini iya terus iya. lamar ke sini tuh Pak. Ya makanya di situ ada masa, bisa nggak masalah sebetulnya sih, selama dia bisa menyesuaikan dan bisa beradaptasi di sini dan bisa bekerja dengan baik, kita eh, bimbing, biasanya seperti itu. Berarti kembali lagi ke karyawannya mau belajar apa enggak kayak gitu ya Pak. Betul. Ada sih yang keluar terus kita tarik lagi, karena dia nggak bisa menyesuaikan karakter di sini. Nggak bisa cepat tanggap lah ya. Iya. Untuk selanjutnya, apa saja peran Bapak dalam penyusunan prosedur seleksi perekrutan karyawan baru? Kalau prosedur mah sudah baku ya di dalam peraturan perusahaan, tinggal kita bisa mengetahui karakter orang tersebut melalui wawancara. Jadi secara formal mah sudah ada di ketentuannya, tinggal kita bisa menyesuaikan melalui wawancara. Dari wawancara itu yang bisa menentukan dia bisa diterima atau tidak. Jadi dari wawancara itulah. Jadi kalau wawancaranya asik ya enak, ya Bisa kalau karakternya terlihat baik ya mungkin 50% dipertimbangkan. dipertimbangannya lebih ke sana. Iya. Jadi di wawancara itulah yang paling prioritas. Karena pelamar semua pasti sama. Iya. Dia bisa memenuhi semua, tinggal wawancara, cara berinteraksinya. berwawancara gitu. Dan nanti dalam masa percobaan. Untuk terakhir ya Pak, siapa saja yang melakukan proses perekrutan karyawan itu? Siapa Siapa aja? yang merekrut? Ya saya selaku HRD, dan yang mengambil kebijakan keputusan ya direktur. Iya. Dari teman-teman ada yang mau ditambahkan pertanyaannya? Ada pertanyaan tambahan? Barangkali dari si karyawan tersebut, misalkan ada satu kriteria yang tidak dipenuhi tapi karyawan tersebut memiliki skill yang melebihi karyawan yang lainnya, itu bagaimana Pak pertimbangannya? Ya pertimbangannya, makanya di pertimbangan itu kan kalau kita wawancara sudah memenuhi keinginan kita, terlepas dia bisa atau tidak kan nanti di lapangan. Makanya nanti ada masa percobaan 3 bulan, itu yang menentukan apakah dia bisa melanjutkan jenjang statusnya atau tidak. Nah di jenjang masa percobaan 3 bulan itu yang menentukan apa dia bisa layak atau tidak. Jadi terlepas dia memenuhi syarat, dia punya pengalaman atau tidak, sebetulnya lebih prioritas sebetulnya. Cuma kalau attitude-nya dalam wawancara itu tidak baik, kita lebih baik memilih yang tidak berpengalaman dibandingkan yang berpengalaman gitu. Tapi semuanya itu juga kembali kepada masa percobaan. Di dalam masa percobaan itu dia bisa beradaptasi di lapangan, bisa menyesuaikan diri, dan bisa bekerja sama dengan karyawan yang lama, ya ini akan jadi terus, akan jadi prioritas. Ada tambahan? Mungkin dari saya ada tambahan. Misalkan ada calon pelamar nih Pak, dari anaknya yang kerja di sini, kan berarti ada hubungan darah nih. Iya. Itu bagaimana Pak? Apakah ada kayak yang khusus, jalur khusus kayak gitu apa enggak? Apa disamaratakan semua gitu? Sebetulnya sih disamaratakan ya. Iya. Semuanya tuh kita tidak memperlihatkan tendensius ke arah apa itu namanya tuh? Hubungan kekeluargaan. Iya, gratifikasi gratifikasi apa namanya tuh? Nepotisme dah. Oh, iya. Ke situ lah, tidak terlalu arah ke sana. Malahan kita lebih mementingkan profesionalisme calon karyawan yang bersangkutan. Kalau tuh ada yang melamar ada hubungan keluarga, itu di luar
perekrutan biasanya. Contohnya mungkin kalau dia ingin bekerja, ingin belajar bekerja, mungkin kalau selama ada hubungan keluarga nggak masalah. Cuma bukan dalam proses perekrutan. Iya. Berarti Itu. kalau perekrutan Di luar itu mah. netral ya Pak maksudnya. Kalau di teleperekrutan, kalau kita membutuhkan berarti kan kita merekrut secara resmi nih. Iya. Biarpun itu ada keluarga, ada keluarga atau dari hubungan ada keluarga dari karyawan, ya kita tetap profesional. Iya. Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh, kecuali di luar itu konteks itu kalau dia ingin cari pengalaman atau cari waktu mungkin setelah kuliah setelah begitu belajar itu di luar perekrutan. Iya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan? Udah. Terima kasih ya Bapak atas waktunya. Iya, terima kasih. Udah mau diwawancari sama mahasiswa UGJ. Jangan kapok-kapok ya Pak. Enggak kapok kan ini alumni Swagati saya gitu. Sekian dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang udah jadi ya Pak. Oh iya. Sampel. Dari sini eceng gondok nih. Oh, eceng gondok. Eceng gondok, terus ini yang plastik ini. Oh, ini biasanya buat apanya Pak? Oh, anyamannya. Asalnya rotanya kayak gini nih. Dioles ya kayak gini. Nah itu udah berwarna. Oh, Iya tadinya kayak gini, putih kayak gini. Ini namanya cutter. oh, Cutter, proses cutter. ini ngebuang. Udah kan belum? Oh, itu buat kayak yang buat ngalusin gitu ya Pak? Nah, namanya Iya, amplas. iya. Biar nanti kayak rotanya tuh jadi Halus. halus. Iya. Jadi alami. Iya. Jadi amplas. Ini mulai melakukan pemasangan. Proses cutting, amplas, pemasangan, dicek lagi, dicek itu baru dan dicek.
Oh, profesional banget ini gambarnya nih. Ini gambarnya bener-bener disukai sama orang luar. Iya, iya. Iya. Kalau dinilai itu 9,9. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. See you next time. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 3 hari ini akan melaksanakan observasi dan wawancara di PT Visi Jaya Pasifik. Sebelum kami melakukan kegiatan wawancara, kami akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 3 hari ini akan melakukan kegiatan observasi dan wawancara di PT Visi Jaya Pasifik. Sebelum kami melakukan kegiatan wawancara, kami akan melakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 3 akan melaksanakan kegiatan observasi dan wawancara di PT Visi Jaya Pasifik. Sebelum kami melakukan kegiatan wawancara, Lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 3 akan melaksanakan kegiatan observasi dan wawancara di PT Visi Jaya Pasifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 3 hari ini akan melaksanakan kegiatan observasi dan wawancara di PT Visi Jaya Pasifik.